Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Ibu dosen pengajar mata kuliah perilaku organisasi Ibu Yuanisa Aisyah Nafi SEMSAK. Saya Nimati akan mempresentasikan tugas ujian akhir semester ganjil tahun ajaran 2024-2025 perusahaan PT Indofood Makmur Terbuka. Berikut presentasinya. PT Indofood Makmur Terbuka merupakan salah satu perusahaan FMCG atau Fast Moving Consumer Goods terbesar di Indonesia karena memiliki tata nilai perusahaan yang kuat, karena memiliki tata nilai perusahaan yang dijadikan sebagai acuan serta pedoman dalam menjalankan tugas dan memotivasi karyawan agar tercapainya tujuan dalam sebuah perusahaan dalam jangka panjang. Adapun budaya-budaya yang dibutuhkan di sebuah organisasi seperti budaya menghargai karyawan, dapat menciptakan lingkungan kerja yang positif, dapat meningkatkan kepuasan kerja yang berdampak pada produktivitas. Budaya yang mendorong komunikasi terbuka dan kerjasama tim akan meningkatkan kreativitas. Budaya yang fleksibel memungkinkan pengambilan keputusan yang cepat adaptif. Budaya yang mendorong komunikasi terbuka dan kerjasama tim akan meningkatkan kreativitas. Dan budaya kerja yang berbasis kerja tim mendorong sinergi dan pencapaian tujuan bersama. Dari beberapa budaya tersebut sangat mendukung kinerja karyawannya, karena dapat memperkuat daya saing perusahaan dan memastikan pertumbuhan yang berkelanjutan, serta dapat memperkuat kepemimpinan dan pengembangan SDM pada suatu perusahaan. Beberapa aspek penting budaya organisasi yang terdapat di PT Indofood seperti disiplin, perusahaan yang telah menerapkan budaya kerja disiplin, salah satunya perusahaan tersebut menuntut karyawan untuk datang tepat waktu di kantor setiap hari. Yang kedua, integritas. Perusahaan telah menerapkan budaya integritas. Karyawan setuju karena perusahaan memberikan peraturan yang positif kepada karyawan. Antara lain, karyawan dituntut untuk bersikap jujur, bertanggung jawab dalam bekerja, serta mengerjakan pekerjaan sesuai peraturan perusahaan. Ketiga, respect atau menghargai. Perusahaan PT Indofood telah menerapkan budaya kerja respect. Salah satunya perusahaan memberikan penghargaan kepada karyawan yang berprestasi, menuntut karyawan untuk menjaga sikap, serta dalam berkomunikasi menggunakan bahasa yang mencerminkan rasa hormat. 4. Unity atau kesatuan. Perusahaan memberikan pergantian kerja atau shift kerja sesuai dengan jadwal kerja. Yang kelima, excellence atau unggul. Perusahaan Indofood Makmur Terbuka menuntut agar pekerjaan yang ditekuni memunculkan keunggulan. Yang keenam, inovatif atau inovasi. Perusahaan memberikan kesempatan kepada karyawan yang mengembangkan diri melalui program pelatihan, memberikan kebebasan kepada karyawan dalam menjalankan tugasnya, serta memberikan kesempatan kepada karyawan untuk mengemukakan ide. Budaya dan nilai-nilai inilah yang membuat PT Indofood sukses bisa maju dan berkembang pesat hingga saat ini. Antara petinggi karyawan memiliki sikap kerja dan budaya yang sangat baik dan menghargai satu sama lain, sehingga dapat bertahan dari dulu hingga saat ini, walaupun persaingan semakin ketat dan banyak perusahaan-perusahaan bermunculan. Peran dan karakteristik kepemimpinan yang efektif dalam tim sangat dibutuhkan. Karena dalam suatu organisasi masih banyak pemimpin yang belum memahami peran pentingnya komunikasi efektif, sehingga dapat menyebabkan keterlambatan, menurunnya motivasi sesama tim, dan menyebabkan konflik. Maka dari itu perlu mengetahui peran dan karakteristik kepemimpinan yang efektif dalam tim sangat dibutuhkan, seperti pemimpin harus memiliki pandangan jangka panjang dan mampu menginspirasi tim. Yang kedua, pemimpin juga mampu menyampaikan visi dengan cara yang mudah dipahami. Yang ketiga, peduli terhadap kesejahteraan anggota tim, transparan dalam berkomunikasi dan bertindak adil. Pemimpin mampu mendorong tim untuk mencapai potensi terbaik. Pemimpin memberikan tantangan dan peluang pertumbuhan yang sesuai. Pemimpin juga dapat mampu mendengarkan berbagai perspektif dan mencari solusi yang terbaik. Pemimpin juga harus mengambil keputusan berdasarkan fakta, bukan hanya preferensi pribadi. Kemudian pemimpin juga mempercayakan tugas kepada anggota tim yang sesuai dengan kompetensinya. Yang terakhir, pemimpin juga harus mendorong pertumbuhan karir dalam pembelajaran. Pemimpin yang sukses dalam membangun tim efektif harus memiliki kombinasi keterampilan komunikasi, empati, kemampuan memotivasi, serta
Keterampilan dalam manajemen konflik dan pengembangan anggota tim dengan kepemimpinan yang kuat, tim dapat bekerja secara lebih harmonis dan produktif serta inovatif. Adapun strategi-strategi yang dapat digunakan untuk menyelesaikan konflik. Konflik dalam organisasi pasti terjadi, namun dapat dikelola secara efektif jika dikelola dengan baik. Konflik justru dapat menjadi pendorong inovasi dan penguatan kerja tim dalam sebuah organisasi. Adapun strategi-strategi yang dapat digunakan untuk menyelesaikan konflik yaitu satu, dengan membangun budaya komunikasi yang terbuka, setiap tim yang merasa nyaman untuk menyampaikan pendapat, menyelesaikan perbedaan dengan cara yang sehat, dan menggunakan pertemuan rutin untuk membahas masalah dan menemukan solusi bersama. Yang kedua, pemimpin harus mengidentifikasi penyebab utama konflik, bukan hanya melihat gejala dan akibatnya, serta memahami akar permasalahannya, serta mengambil solusi yang lebih efektif dan tidak bersifat sementara. Yang ketiga, pendekatan kolaboratif memungkinkan semua pihak terlibat untuk mencapai solusi yang saling menguntungkan. Win-win solution, demikian konflik tidak hanya terselesaikan, namun juga meningkatkan hubungan kerja dalam tim. Baik, terima kasih. Cukup sekian presentasi yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.